pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di sesi ketiga. Nanti insya Allah untuk hari ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara menggunakan tutoring Google Form. Nah, di sini untuk moderator nanti saya akan serahkan kepada Bu Nurmina. Kemudian nanti untuk pemateri nanti akan disampaikan oleh Ibu Mila Karnila. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada moderator Ibu Mina, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sudah bersedia menghadiri acara ini. Yaitu sesi yang pertama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nila, dan sesi yang kedua yaitu singkat itu silakan kepada materi untuk pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menghadiri acara Sikon hari ini. Perkenalkan, nama saya Nela. Saya akan mencoba berbagi ilmu atau pengalaman yang saya bisa mengenai tutoring Google Form. Silakan dilanjut. Bentar, Pak. Iya, karena alasan PJJ pembelajaran jarak jauh ini, maka sebagai guru kita pasti harus tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Namun bagaimana caranya? Saya sendiri pada awalnya merasa kesulitan. Kenapa? Karena untuk pemberian penugasan banyak kendalanya, apalagi dalam bentuk pelaporannya. Mulai dari bentuk pelaporan, biasanya saya ambil yang paling mudah, yaitu melalui WhatsApp. Kenapa? Karena hampir semua anak bisa. Tetapi yang jadi kendala adalah hasil dari pengumpulannya di dalam handphone kita pasti sangat banyak sekali chat WhatsApp dari siswa tanpa nama. Bahkan memori kita pun hampir semuanya terisi penuh. Andai kata misal saya mengajar 3 kelas. Satu kelas itu isinya 40 siswa. Kalau satu tugas dan satu siswa mengumpulkan 2 foto, berarti ada 80 foto yang akan terkirim kepada saya dalam satu kelas. Kalau dikalikan 3, berarti otomatis ada 240 total foto yang akan dikirim ke memori handphone. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Nah, mungkin bagi ibu sekalian ini tidak menyusahkan dengan melihatnya di WhatsApp, tapi bagi saya sendiri ini kesulitan. Kenapa bisa kesulitan? Karena rata-rata kalau saya lihat, siswa itu masih belum bisa memberi nama di foto yang mereka kirimkan. Dan di WA-nya pun pasti kita tidak menyimpan nama-nama mereka. Jadi nanti kita akan kesulitan untuk memeriksa ini tugas punya siapa ya. Nah, caranya gimana sih? Caranya ternyata ada satu aplikasi yang bisa kita pakai, di mana aplikasi tersebut bisa mengumpulkan tugas siswa dengan secara otomatis. Kenapa bisa otomatis? Karena selain tugasnya terkumpul, datanya pun akan secara otomatis ada nama siswanya. Nah, caranya dengan apa? Dengan Google Form. Di Google Form juga ternyata tidak hanya mengumpulkan tugas siswa, tapi bisa juga untuk ujian siswa secara online. Kenapa harus pilih Google Form? Kenapa nggak pilih seperti Kahoot, atau misalkan Quizizz, atau misalkan Edpuzzle? Menurut saya, bagi pemula seperti saya ini, atau bagi guru-guru lain yang baru memulai membuat soal ujian online, paling mudah adalah membuat soal di Google Form. Kenapa? Karena kita tidak harus memiliki akun terlebih dahulu, jadi tidak usah harus login, tidak harus juga siswa login.
Kemudian siswa bisa mengerjakan soalnya berulang kali tanpa harus merubah namanya. Setahu saya kalau di Quizizz ketika siswa memasukkan namanya misal 8A Anissa, ketika dia melakukan kuis tersebut terus ternyata nilainya rendah, dia akan mencoba lagi berkali-kali namun tidak bisa memasukkan dengan nama yang sama. Jadi ketika memasukkan 8A Anissa, nama tersebut akan tertolak oleh Quizizz. Jadi Anissa tersebut harus mengganti namanya, misal 8A Anissa 2. Nah, sementara itu kan akan menyulitkan kita untuk merekap nilainya. Jadi menurut saya yang paling mudah itu adalah Google Form. Nah, kenapa diberi judul tutoring Google Form? Karena saya berharap ketika saya memaparkan, saya bisa sambil praktek dan ibu bapak semua juga bisa sambil mempraktekannya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa sih Google Form itu? Kemudian Google Form bisa digunakan untuk apa saja? Cara aksesnya gimana? Terus demonstrasi apa yang akan saya praktekkan? Nah, makanya disebutlah tutoring Google Form. Google Form adalah atau yang disebut dengan Google Formulir bahasa Indonesianya adalah alat yang berguna untuk membantu pengguna merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara efisien. Maksudnya merencanakan acara bagaimana? Misal, kita akan mengadakan sebuah seminar. Gedung tersebut hanya memuat 100 orang, sementara pendaftarnya itu ada 200 orang. Bagaimana cara kita memecahnya sementara pengumuman sudah terkirim? Nanti kita bisa buat suatu formulir di Google Form seperti pertanyaan atau angket. Anda akan memilih acara yang hari pertama apa kedua. Jadi untuk mensiasati ruangan tersebut bisa dimasuki oleh 200 orang. Jadi sehari 100, hari keduanya 100. Kemudian kalau untuk mengirim survei adalah seperti survei kepuasan pelanggan. Kalau untuk memberikan siswa dan orang lain kuis nanti di Google Form itu kita bisa membuat soal ke siswa dan nanti kita pun bisa melihat nilai siswanya secara langsung tanpa harus memeriksa kembali. Jadi ini lebih efisien sebenarnya daripada kita membuat soal, kemudian dikirimkan melalui WA, kemudian siswa mengirimkan jawabannya. Nah, kemudian mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara efisien. Ya, ini sangat efisien. Kenapa? Karena bisa diakses di mana saja dengan kuota yang menurut saya lebih sedikit dan lebih mudah digunakan dimanapun. Karena tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Selanjutnya, Bapak ini azan berhenti dulu atau bagaimana? Halo Bapak, apakah suara saya terdengar? Enggak sih. Berhenti dulu karena azan ya Pak? Nunggu Atau gimana? tunggu jadi tadi 3. Gimana Pak? Suaranya tidak terdengar? Adalah yang pertama kita harus mempunyai akun Google dulu. Maksudnya punya akun Google itu seperti apa? Jadi bisa dipastikan ibu dan bapak semua pasti sudah punya akun Google. Mengapa? Karena bapak dan ibu semua sudah punya atau sudah menggunakan HP Android. Kenapa? Karena dengan HP Android itu otomatis kita harus mengunduh aplikasi di mana aplikasi tersebut harus diakses dengan memiliki akun Google terlebih dahulu. Akun Google yang kita miliki itu banyak sekali fiturnya, mulai dari nanti YouTube, Maps, Gmail untuk email, atau Google Hangouts untuk komunikasi, video, Google Chrome untuk nyari data, dan seterusnya. Jika setelah mempunyai akun Google, terus bagaimana? Google Form-nya sebelah mana? Google Form-nya adanya di My Drive. My Drive itu apa sih? Jadi kalau saya jelaskan secara singkat, jadi My Google Drive ini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Google di mana kita bisa menyimpan dokumen. Dokumennya dalam bentuk apa aja? Bisa Word, bisa PowerPoint, bisa PDF, bisa Excel,
Nah, di Google Drive ini juga kita bisa menyimpan file-file yang kita punya, agar ketika kita tidak membawa flash disk, nah nanti kita bisa mengunduhnya di Google Drive. Jadi secara tidak langsung, menurut saya Google Drive itu seperti USB yang kalaupun tidak kita bawa, kita bisa mengunduhnya di mana saja. Nah, jika sudah punya Google Drive, maka nanti yang ketiga barulah ada menunya Google Form. Cara aksesnya bagaimana? Cara aksesnya bisa melalui dua, laptop dan handphone. Yang akan saya nanti tutorialkan adalah melalui laptop. Nah, bagaimana dengan handphone? Bisa atau tidak? Bisa. Namun, ada cara yang benar, ada yang cara yang salah. Nah, kalau di handphone, layanan Google yang kita miliki itu tampilannya sangat banyak. Nah, terus kita misal pilih drive, nanti tampilan drive-nya itu akan seperti ini. Nah, Google Form-nya sebelah mana? Google Form-nya di sini itu tidak ada. Kenapa tidak ada menu Google Form di sini? Karena kalau kita klik menu yang paling atas, itu di sini hanya ada terbaru, offline, sampah, notifikasi. Nah, sementara jika menu yang tambah ini hanya bisa menambahkan folder, apa kita mengupload file, atau kita buat dokumen. Sementara untuk membuat Google Formulir itu tidak ada apabila caranya dengan mengakses menu Google di drive di handphone kita. Tapi melalui handphone bisa apa enggak? Bisa. Caranya yang seperti ini. Pertama, kita masuknya itu ke Chrome, bawaan dari Google-nya. Nah, jika sudah, kita tinggal ketikkan alamat webnya. Telusuri di sininya, kita tinggal ketik Google Drive. Nah, munculnya nanti akan seperti ini. Terus, biar bisa munculkan Google Form-nya sebelah mana? Klik di sini yang tanda 3, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pilihannya harus desktop version. Artinya apa? Artinya tampilan handphone kita nanti akan sama dengan tampilan laptop. Jadi Google Form itu bisa diakses melalui handphone apabila tampilan handphone kitanya itu dalam bentuk desktop version. Jadi seperti layar komputer. Yang akan saya demonstrasikan adalah mengupload tugas siswa. Kenapa? Karena bagi saya seorang guru, untuk upload tugas siswa di WhatsApp itu sungguh sangat menyulitkan. Pertama, nggak ada namanya, memori saya hampir habis, dan chatnya itu banyak. Nah, kemudian kalau sudah diupload atau siswa sudah mengumpulkan, bagaimana sih cara melihat tugas siswanya? Nah, itu akan saya bahas hari ini, part 1. Untuk membuat soal ujian online, melaksanakannya bagaimana, melihat hasil ujiannya bagaimana, dan mengolah hasil ujian online-nya bagaimana, akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu besok hari Kamis. Nah, kita langsung saja untuk tutorialnya. Nah, pertama, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi pertama, apabila kita buka Google di halaman browser punya kita pasti sudah terlogin karena kita pasti sudah punya akun Google. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di sini ada menu Google Apps. Nah, di Google Apps itu ada My Drive. Nah, klik My Drive-nya. Terus menu Google Form-nya sebelah menunya bisa kita lihat di sebelah sini Bapak dan Ibu. Nah, seperti tadi saya bilang, saya ulas dulu sebentar. My Drive itu adalah seperti USB yang bisa kita bawa kemana-mana. Kenapa? Karena bisa diakses dimanapun. Di sini apabila kita lihat ada tulisan storage. Jadi USB ini atau satu akun Google ini kita diberikan memori 15 GB. Bisa disimpan apa aja, bisa file apa saja, bisa PowerPoint, bisa foto, bisa lagu, bisa film, dan sejenisnya. Nah, akan saya lanjutkan di mana menu Google Form atau Google Formulir itu. Kita klik new di sini. Kemudian ada di More Google Forms. Nah, saya perkenalkan dulu halamannya Bapak dan Ibu. Di sini ada halaman Google Form-nya.
Terus akan saya perkenalkan menu-menunya terlebih dahulu. Misal, karena saya akan mendemonstrasikan untuk cara mengupload tugas siswa, berarti saya kasih judulnya dulu di sini. Pengumpulan tugas matematika. Deskripsinya apa? Akan saya tambahkan ini tugas minggu pertama bulan April. Nah, ini untuk judul depannya. Judul depannya ini sebagai halaman pertama yang akan dilihat oleh siswa. Nah, data apa saja yang akan kita perlukan ketika siswa mengumpulkan tugasnya? Yang pertama mungkin yang akan kita butuhkan adalah nama siswa. Nah, kalau pertanyaan kita pertama adalah nama siswa, pastikan di sininya adalah short answer, artinya pertanyaan pendek. Kemudian di sini ada menu paragraf apa? Paragraf itu adalah untuk yang jawaban atau feedback yang kita minta dari siswa itu dalam kata-kata atau kalimat yang panjang. Jadi kalau untuk nama siswa cukup short answer. Nah, untuk multiple choice atau banyak pilihan itu berarti seperti kita membuat soal. Jadi ada ABCD, nggak mungkin kan nama siswa dibuat dalam bentuk ABCD. Nah, jadi yang paling cocok dengan nama siswa adalah short answer. Nah, kemudian di sini apabila kita lihat gambar ini untuk apa sih? Ini untuk menduplikat pertanyaan pertama yang kita buat, yaitu nama siswa. Kemudian ada tong sampah, apa ini? Ini untuk menghapus apabila pertanyaan yang kita buat pertama ini salah. Kemudian di sini ada menu required. Untuk apa? Ini artinya untuk wajib diisi. Jadi ini itu wajib untuk diisi. Kenapa? Karena kalau misalkan siswa tidak mengisi, nanti mereka hanya mengirimkan tugasnya tanpa nama. Jadi yang awal harus kita wajib isi adalah namanya gitu. Nah, di sini ada menu description, ini nggak harus. Response validation juga nggak harus. Ini untuk apa? Ini mah untuk kayak apabila pertanyaannya itu dalam bentuk password gitu. Nah, kemudian di sini ada menu tambah, ada menu import, ada add title and description. Ini seperti apa? Seperti ini, yang halaman yang bagian paling atas. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk menambahkan foto. Kalau jika yang ini untuk menambahkan video, jika ini untuk menambahkan bagian. Itu akan saya bahas selanjutnya lebih ke nanti ketika membuat bentuk soal. Kemudian pertanyaan kedua berarti setelah nama siswa kita butuh apa lagi sih? Pasti kita butuh kelas. Kenapa? Karena kita tidak mengajar satu kelas. Bisa aja nama siswanya itu sama antara kelas A dan kelas B. Misal kelas A ada yang namanya Agus, yang kelas B juga ada yang namanya Agus. Nah, kan kita bingung itu kelasnya kelas yang mana. Nah, berarti di sini adalah kelas. Google Form ini nanti dia sudah otomatis sendiri di sininya dia mintanya multiple choice gitu. Jadi dia udah otomatis sebenarnya udah pintar sendiri tanpa kita merubah ini-ininya. Nah, kalau multiple choice itu bentuknya seperti apa? Misal kalau saya ketikkan di sini 7A, berarti di sini 7B pilihan keduanya, di sini 7C. Nah, kita lihat tuh. Melihat tampilan ini ketika siswa membuka di mana? Di sini yang seperti mata. Kalau kita lihat tadi short answer hanya seperti ini untuk multiple choice. Jadi siswa tinggal milih yang mana yang sesuai. Nah, menurut saya untuk kelas itu tidak cocok apabila multiple choice. Yang cocok itu adalah menunya drop down. Drop down itu yang seperti apa? Kalau drop down itu nanti yang kita lihat bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi siswa tinggal klik memilih pilihan yang ada di sini. Jadi ini hanya beda tampilannya saja. Hanya untuk mempercantik lah, yang paling cantik yang mana gitu tampilannya. Kemudian setelah nama siswa, setelah kelas, apalagi yang kita butuhkan? Berarti kita butuh judul tugas apa sih yang akan mereka kumpulkan. Misal karena di minggu pertama saya ngasih 2 tugas, berarti tugas yang pertama adalah merangkum
materi bab garis sejajar. Nah, di sini kita butuh, di sini tinggal kita kasih keterangan dalam bentuk kurung, upload tugasmu dalam bentuk foto. Nah, di sininya berarti bukan multiple choice. Kenapa? Karena kita mau mengumpulkan hasil tugas siswa. Berarti di sini kita pilihnya adalah file upload. Nah, katanya di sini jika siswa mengupload, nanti siswa juga punya file yang mereka upload di emailnya masing-masing. Di sini ada keterangan menu lain. Apakah kita harus meminta file yang khusus? Iya. Maksudnya ya gimana? Jadi nanti kalau misalkan kita di sininya sudah dikhususkan image, berarti siswa tidak akan lagi salah untuk mengupload tugasnya dalam bentuk dokumen, spreadsheet, atau PDF, video, dan sejenisnya. Jadi lebih baik karena biasanya tugasnya dalam bentuk foto, ya berarti image. Tapi kalau tugasnya misalkan dalam bentuk dokumen diketik, berarti ya dokumen gitu. Kemudian di sini ada tulisan maksimum number of files. Maksudnya berapa sih maksimum siswa bisa mengupload tugasnya. Nah, karena ini babnya merangkum, menurut saya mungkin siswa bisa menguploadnya bisa sampai 1 sampai 5 halaman. Berarti saya di sini pilihnya 5 maksimalnya. Kalau lebih dari 5 gimana? Berarti pilihnya yang 10. Saya pilih 5 saja. Nah, untuk maksimum file size-nya berapa sih? Nah, satu filenya itu berapa sih? Kalau foto menurut saya tidak akan lebih dari 10 MB. Jadi saya pilih yang 10. Kalau misalkan 1 MB, kenapa nggak bisa dipilih? Karena jarang sih foto yang bentuknya kurang dari 1 MB. Jadi rata-rata di bawah 10, antara 3 dan 4. Ininya this form can save up to 1 GB. Nah, ini mah nggak usah diganti karena pasti kurang dari 1 GB. Nah, ininya berarti wajib diisi. Maaf, tadi saya lupa yang ini. Kalau tulisannya nggak wajib diisi, berarti di sini tidak ada tanda bintangnya. Ini artinya wajib diisi. Nah, kalau misalkan tanda ininya tidak wajib diisi, ketika kita lihat misalnya nama siswanya tester, saya nggak akan pilih kelas. Misal saya lupa, kemudian saya add file, pilih gambarnya di mana saja. Misal saja open. Nah, ini sudah terupload. Kita tinggal klik upload. Nah, ketika diklik submit, ini akan terkirim kepada drive milik kita. Padahal kita tidak tahu anak tersebut itu kelasnya kelas apa. Nah, makanya tadi di kelas ini kita harus wajib diisi. Kalau di sini wajib diisi, saya praktekkan lagi. Misal di sini siapa yang namanya? Apa saja. Kelasnya saya lupa lagi. Misal saya add file lagi. Yang ini misal. Tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, udah upload. Nah, ketika saya submit, dia akan menolak untuk mengirim. Kenapa? Karena dia belum mengisi kelas. Jadi tombol wajib diisi di sini itu sangat penting karena kita emang membutuhkan semua data dari siswanya. Apabila dirasa ini sudah, setelah barusan kita cek, nah kemudian gimana? Oh, saya ingin merubah tampilannya nih biar lebih menarik. Misal di sini bukan hanya pengumpulan tugas, jadi di mana sih untuk mempercantiknya? Menu mempercantiknya adanya di sebelah sini, di atas. Nah, pertama di sini ada add-ons, kedua, nah ini customize time. Nah, warna atasnya header itu maksudnya apa? Jadi kita memberikan foto di atas pengumpulan tugas matematika. Misal saya pilihnya bisa upload dari file yang kita punya atau bisa pilih dari tema yang sudah ada diberikan dengan Google-nya. Saya misal pilih yang klik tinggal insert. Nah,
Nanti di sini ada muncul fotonya. Nah, ini untuk warnanya Bapak dan Ibu bisa pilih di sini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini atasnya. Buku atau headernya, baru pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, gitu. Terus ini nge-save-nya gimana ya? Tadi saya keburu mati. Nah, Ibu jangan takut, ini berbeda dengan komputer kita. Apabila kita bikin PowerPoint dan Word, apabila kita lupa men-save, berarti dia akan hilang. Kalau misalkan pakai Google Drive atau menu-menu di Google, dia akan otomatis sendiri menyimpan, walaupun nggak kita simpan. Jadi ada setiap detiknya dia otomatis menyimpan sendiri. Nah, kemudian apabila dirasa sudah, kita lihat lagi tampilannya sebelum dikasih ke siswa, berarti di sini ada review atau saya mah tulisannya nggak suka gini, mau yang lucu-lucu, tinggal dipilih di sini font stylenya. Nah, misal saya pilihnya yang ini. Nah, jadi tulisannya juga berubah. Sebelum dikirim ke siswa, pastikan kita sudah benar apa yang akan kita minta, nama siswa, kelas. Nah, ini baru materinya. Atau mungkin Ibu yang lain bisa menambahkan butuhnya data apa saja gitu. Nah, kalau udah seperti ini, cara ngirim ke siswanya gimana? Cara ngirimnya ini send, bukan yang di atas ini. Kalau kita mengirim alamat ini, artinya kita akan memberikan hak kepada siswa untuk mengedit form yang kita buat. Jadi yang mana tuh? Yang ini, send. Nah, Kak, di sini ada menu untuk send-nya melalui email, jangan melalui email karena sebagian siswa nggak bisa, belum bisa sepenuhnya pakai email. Pakainya yang ini, yang link. Nah, klik linknya. Ini kan linknya susah ya, tinggal di sort. Nah, copy. Nah, barulah ini dikirimkan kepada siswa. Oh, saya masih susah ini untuk menghafalnya gimana? Kalau misalkan ini juga susah, Ibu atau Bapak bisa menggunakan aplikasi lain untuk memperpendek atau mengubah linknya. Bisa pakai gg.gg, ini yang paling mudah. Klik gg.gg-nya. Nah, pastekan yang tadi, kalau di copy, paste. Nah, kemudian di sini ada customize link. Nah, di sini kita mau ngasih judulnya apa sih gitu. Misal tugas matematika minggu. Maaf Bun. Iya, Bu. Oh iya, udah beres. Nah, sip. Nah, berarti ininya tinggal di copy baru diberikan kepada siswa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mangga, Bu. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan pemaparannya. Kepada Ibu Bapak, kami persilahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan, bisa melalui suara langsung atau melalui chat. Sekali lagi diberitahukan kepada Ibu Bapak yang akan bertanya kepada narasumber, yaitu Ibu Mila, kami persilahkan. Tidak ada sepertinya ya, Bu. Sekian dari saya mungkin Pak ya. Nah, karena sesinya sudah habis. Terima kasih Bapak Haris sebagai host, Bu Mirna sebagai moderator, dan Bu Hera, Bapak Ismail, Bu Leni, dan Ibu instruktur yang sudah hadir menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan materinya ya. Ternyata memang menggunakan Google Form itu sangat mempermudah pekerjaan kita ya, asalkan kita tinggal mau mengaksesnya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang tadi begitu jelas. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang mengerti, bisa nanti ditanyakan kepada Ibu pemateri.